Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa Jawa Saja, kali ini channel Jawa Saja untuk pembahasan megatrust yang terjadi di Isukan, itu di sebelah selatan Jawa, itu khususnya di wilayah Kabupaten Cilacap. Dan kali ini channel Jawa Saja adalah di dekat WAG Adventure untuk trail, yaitu di wilayah Desa Kalisalak. Kalau lihat teman-teman, itu di bawah ya, di bawah itu adalah Curug Song. Jadi saya itu tepat di atasnya Curug Song. Jadi teman-teman, sebelum membahas ke area itu, sekali lagi saya mengucapkan ikut berduka dan prihatin kepada saudara-saudara kita yang di Kabupaten Bandung, di mana kemarin beberapa hari yang lalu terjadi juga gempa permukaan 4,9 skala Richter dan mengakibatkan banyak rumah yang mungkin rusak. Sekali lagi dari channel Jawa Saja ikut prihatin, dan semoga teman-teman yang dari Kabupaten Bandung tabah ya, ikhlas menerima cobaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga juga cepat pulih, istilahnya untuk bisa survive gitu. Dan semoga juga pemerintah segera menangani jika ada korban-korban yang mungkin harus segera ditangani. Saya selaku warga pesisir, dengan mendengar adanya berita gempa tersebut juga menjadi pemikiran ya teman-teman, karena bagaimanapun informasi katanya dengan megatrust sangat-sangat deras, dan ini juga saya melihat channel-channel di luar negeri itu juga masih sama. Kalau tadi malam saya melihat di Kanada juga banyak tayangan yang pertengahlah bahas kaitannya dengan megatrust ya, karena mungkin para ahli sudah dalam tanda petik memperkirakan atau meramalkan, namun saya yakin sampai sekarang juga belum ada ilmu pasti yang menyatakan kapan itu terjadi detiknya ya, karena itu hanya Allah yang tahu ya, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita selaku warga pesisir hanya bisa berdoa ya teman-teman, untuk bisa katakanlah istiqomah, kita bekerja sesuai dengan kemampuan kita, tapi juga kita selalu berikhtiar semoga hal itu juga tidak sampai terjadi. Jadi teman-teman, untuk di tayangan-tayangan luar negeri pembahasan megatrust sampai hari ini juga masih banyak, silahkan nanti dicek di YouTube itu. Jadi untuk mengetahui informasi kegempaan itu saya biasanya membuka situs punya Amerika, itu kalau tidak salah USGS atau apa. Oke, kita cek seperti itu. Jadi inilah teman-teman situs USGS. Jadi situs USGS itu singkatan United States Geologic Survey. Itu biasanya sebagai situs untuk informasi gempa di seluruh dunia. Pada saat video ini diedit pun ini juga ada, sepertinya ada gempa teman-teman, sesuai jamnya ini kita lihat. Jadi ini di sekarang tanggal 21 teman-teman. Apakah ini sudah tercatat di BMKG kita atau belum ya, kita lihat aja di sini ya. 4,6 11 km barat laut Banjarwangsian, Indonesia. Itu jamnya UTC plus 7, artinya ini sebagai jam internasional sehingga ditambah 7 waktunya, seperti itu. Jadi inilah teman-teman yang bisa nanti sebagai searching atau mungkin informasi kegempaan ya, karena ini biasanya merekam seluruh aktivitas gempa di seluruh dunia. Jadi ini yang titik-titik kuning ini adalah
apa namanya gempa. Kalau di sini simbolnya adalah merah itu 1 jam yang lalu, kuning itu 1 hari, waktunya 24 jam, yang kuning tua 1 hari yang lalu, sedangkan untuk yang kuning itu dalam 1 minggu, seperti itu teman-teman. Jadi dari situs gempa ini kita bisa melihat teman-teman ya, bahwa memang Indonesia ya itu sebagai masuk dalam zona ring inilah, yang merah inilah teman-teman, yang sebagai ring kalau terjadi megatrust barangkali ya inilah yang sebagai zona-zona megatrustnya. Banyak ditayangan di channel-channel yang lain ya, itu seperti itu. Jadi kita memang harus waspada, apapun kondisinya. Kita adalah hidup di daerah pesisir, yaitu di daerah Cilacap seperti itu. Kemarin gempa di Bandung seperti itu juga, Kabupaten Bandung. Kalau karena ini rekamannya ada 24 jam teman-teman, sehingga yang terdata di sini adalah ya 24 jam. Sedangkan yang 1 minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu ini saya buka di sini tidak ada. Mungkin ada pengaturan yang lain yang misalnya bisa memberikan informasi kaitannya dengan situs ini. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi memang kita harus waspada, bagaimanapun juga namanya gempa, tsunami dan sebagainya ya memang sudah sunatullah, memang harus terjadi ya terjadilah, tinggal kapan waktunya yang memang kita sampai hari ini belum ada ilmu yang pasti yang bisa menyatakan seperti itu. Kita hanya istilahnya meraba-raba, dan semoga kita juga berdoa bersama teman-teman, karena kondisi kita memang di wilayah zona gempa seperti itu. Ini yang pada saat kami buka jam ya sekitar jam 3 ini sore, ini terjadi gempa di daerah Denpasar, Bali ya. Kita lihat seperti itu, kita lihat lagi dengan intensitas gempanya ya seperti ini ya. Kedalaman 10 km, semoga juga tidak menimbulkan korban atau mungkin kerusakan, semoga saja. Apakah ini sudah terdata apa belum, seperti itu. Inilah teman-teman yang bisa kita berikan untuk kaitannya dengan situs yang bisa menyediakan informasi pergempaan untuk tingkat dunia. Kalau BMKG itu tingkat nasional, itu juga sama, dan di HP aplikasi-aplikasi di Play Store juga banyak untuk informasi pergempaan. Tapi saya di sini gratis teman-teman, sehingga nanti bisa dilihat ya. USGS itu United States Geology Survey, jadi survei batuan untuk Amerika, tapi bisa merekam seluruh aktivitas pergempaan di seluruh dunia. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Jadi di situs ini teman-teman, itu setiap hari itu di dunia itu tetap ada namanya gempa bumi itu ada ya, karena kita masih di lingkaran zona gempa itu, mulai dari pantai barat Sumatera selatan sampai Jawa, terus muter sampai Filipina ya. Kita bagaimana di Jepang, inilah kondisi kita ya, di cincin api untuk pergerakan bumi ya, untuk tanahnya. Kita lihat di bawah teman-teman, untuk wisata Curug Song masih terlihat agak sepi, sementara saat ini sendirian ya. Intinya untuk wilayah-wilayah di sebelah selatan Kabupaten Cilacap, kita melihat dari sini teman-teman. Kalau saya berdiri di sini, itu setelah saya ukur secara MDPL itu sudah sangat memenuhi, karena ketinggian di sini adalah 180-an meter di atas permukaan air laut. Ini berarti ini sudah sangat cukup, andaikan daerah ini sebagai jalur evakuasi. Kalau desanya ini masuk namanya Desa Kalisalak ya teman-teman, sehingga untuk daerah selatan Kalisalak ya, katakanlah Sampang, Maos, silahkan untuk bisa menuju area ini, karena inilah yang
katakanlah boleh dibilang pegunungan yang sudah cukup bisa untuk menjadi jalur evakuasi. Kalau cerita kaitannya dengan Megatrust memang sangat-sangat sedih ya, walaupun juga keluarga kita, keturunan kita semua tuh saya berada di Cilacap. Semoga ini juga tidak terjadi ya teman-teman. Kita sama-sama berdoa yang di luar Cilacap, yang di luar Indonesia, yang di luar negeri, kita sama-sama mendoakan semoga Cilacap khususnya dan umumnya Indonesia bisa selalu aman, tidak ada wabah, tidak ada bencana yang menimpa warganya. Oke teman-teman, kita buka mappingnya. Jadi posisi saya teman-teman adalah di sini. Coba kita ukur berapa ketinggiannya. Ketingginya sudah 186 teman-teman, sehingga untuk zona evakuasi daerah ini sudah sangat layak sekali teman-teman, sehingga untuk bisa digunakan seperti itu. Jadi ini kalau kita besarkan di zoom lebih tinggi lagi ya, dengan kondisinya adalah seperti ini, adalah Curug Song ada di bawahnya. Kemudian kalau kita ukur ke titik selatan ya seperti itu, katakanlah kita ukur dari sini kira-kira jaraknya berapa ya, kita lihat kurang lebih 18 km. Itu ternyata juga dari daerah Binangun antara 18-17 km atau 16 km seperti itu. Sehingga untuk daerah-daerah yang seperti ini, karena ini ketinggiannya juga sudah bagus untuk di desa Kalisalak ya, sehingga sudah sangat cocok bisa digunakan untuk zona evakuasi. Otomatis sebelah selatan dari desa Kalisalak ini yang meliputi kecamatan Binangun ini, kemudian kecamatan Maos ya, daerah Maos ini ya, itu otomatis silahkan teman-teman untuk bisa lari menuju ke daerah yang lebih tinggi. Yang paling dekat adalah kalau menurut Google Map Google Earth ini ya, saya melihat dari tayangan seperti ini ya, otomatis di daerah kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas seperti itu. Dan karena ini adalah Sungai Serayu teman-teman, sehingga sekali lagi karena untuk jalur evakuasi juga harus menghindari dari sungai, karena sungai itu sama dengan laut ya, untuk tingkat ketinggiannya hampir sama, sehingga usahakan untuk menjauh dari laut. Sehingga yang daerah Maos dan sebagainya silahkan untuk secepatnya, Maos, Sampang itu secepatnya untuk naik ke atas, minimal masuk di wilayah di kecamatan Kebasen, wilayah Kabupaten Banyumas. Seperti itu teman-teman, ini seperti itu. Saya tadi di sini sekitar 17 atau 18 kilo jauhnya dari bibir pantai. Kita tahu tragedi di Aceh itu juga ada yang sampai 5 km ya jarak airnya sampai ke darat, ada yang sekitar 5 km bahkan lebih. Ini berarti kalau estimasi yang pemerintah mengatakan 3 km, berarti kita harus benar-benar lebih dari itu, katakanlah mungkin 10 km juga lebih baik ya, atau di atasnya. Kalau ini 17 km juga itu sangat-sangat baik. Semoga hal ini tidak terjadi ya teman-teman, untuk wilayah daerah selatan seperti Binangun, ke utaranya Maos juga nanti berdampak, sampai Sampang juga berdampak. Karena apa? Kalau dari terjadi Megatrust di selatan sini, secara otomatis masyarakat di wilayah selatan ini akan ke utara, dan wilayah di utaranya otomatis juga bingung ya, mau tidak mau juga ikut lari ke utara juga. Jadi gimana untuk lewat jalur-jalur yang alternatif yang teman-teman tahu
yang sudah bisa di searching ya silakan. Minimal ini channel saya bisa memberikan alternatif panduan seperti itu ya, bisa masuk ke wilayah-wilayah yang lebih tinggi. Ini kan saya di posisinya udah jauh ya, jadi teman-teman mungkin bisa wilayah di pegunungan, di perbukitan di selatannya ya, minimal di sebelah utara dari jalan raya transnasional yang menuju Cilacap ke Buntu. Karena jalan transnasional wilayah Cilacap dan Buntu itu juga sama ketinggiannya antara 5 sampai 10 meter, 5 sampai 10 15 meter ya, maksimal seperti itu. Sehingga secara zona keamanan untuk andaikan ombaknya tingginya sampai 40-30 meter ya, lebih baik menghindari zona-zona atau daerah yang ketinggiannya masih di atas di bawah 50 meter seperti itu teman-teman. Ini seperti itu. Jadi daerah Binangun ini, Kroya itu otomatis larinya ke utara seperti itu. Ini adalah yang paling dekat, titik dekat dari yang kami berdiri seperti itu, dari wilayah Sampang seperti itu naik ke utara. Silakan, semoga ini juga tidak terjadi, harapannya seperti itu. Ada desa-desa yang silakan nanti bisa digunakan untuk sebagai zona evakuasi. Saya yakin dalam kondisi yang sangat berat, katakanlah handikap itu terjadi ya, saya yakin semua warga juga akan saling bahu-membahu untuk membantu. Ini tayangan ketika saya menggunakan Google Earth sehingga bisa dilihat untuk tingkat pegunungannya seperti ini. Di garis posisinya adalah ini sudah agak perbukitan seperti itu. Ini dari selatan, sementara kita lihat sama sekali memang tidak ada gunung ya, dari mulai bibir pantai sampai ke di kecamatan Kebasen ini. Baru di kecamatan Kebasen Banyumas inilah yang namanya zona perbukitan Pegunungan Seribu. Kalau ini adalah jalan transnasionalnya ya teman-teman, itu karena memang masih tingginya masih sama dengan wilayah di selatannya. Oke teman-teman, kita lanjut untuk hal-hal kaitannya dengan zona evakuasi yang aman di wilayah Kecamatan Sampang, kemudian Kecamatan selatannya Binangun ya. Semoga ini juga bisa memberikan informasi-informasi yang sangat baik ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Jadi teman-teman, kalau kita lihat mappingnya sekali lagi, wilayah-wilayah di sebelah selatan seperti Kecamatan Sampang, kemudian selatannya Kecamatan Maos, sebelah timurnya Binangun Selatan, itu memang daerah-daerah yang sama sekali tidak ada gunung ya teman-teman. Kita lihat di mungkin tidak begitu kelihatan ya, ini saya zoom, itulah daerah Sampang yang di sisi sebelah selatan. Karena ini memang kabutnya agak padat. Jadi seperti itu teman-teman untuk daerah Sampang, daerah selatannya Binangun. Zona-zona evakuasi yang sangat diperlukan, yang itu harus mempertimbangkan yang kaitannya dengan ketinggian tanah. Dan ketinggian tanah sepanjang jalur mulai Maos sampai dengan Buntu itu sama saja antara 5 sampai 15 meter maksimal ketinggian. Itu berarti secara teori yang terjadi di Aceh itu 30 meter, sehingga itu belum layak bisa dijadikan sebagai zona evakuasi yang aman. Sementara yang di sebelah utaranya adalah pegunungan, bukit-bukit yang kita lihat di depan kita teman-teman. Itu adalah bukit yang di atasnya Curug Song. Itu sebagai alternatif yang juga saya berdiri di sini. Itu sebagai alternatif zona evakuasi. Di depan sana itu sebagai tempat adventure untuk trail ya, yang biasanya suka trail-trailan ya, disinilah tempatnya, di atas
desa Kalisalak ya teman-teman. Itulah kondisi yang ada untuk di zona-zona evakuasi. Sebenarnya kalau saya mau bahas kaitannya dengan jalur zona-zona evakuasi, saya juga sedih teman-teman. Bagaimanapun juga hal ini akan membuat ya mungkin takut, ya saya juga takut. Wah, saya yakin warga juga takut. Tapi ya bagaimana lagi, kita hidup di pantai, sehingga mari kita hanya bisa berdoa ya, semoga teman-teman semuanya, sehingga dengan demikian kita pasrah, namun kewaspadaan tetap kita utamakan. Waspadaan adalah sebagai nomor satu, yang sebagai acuan adalah berita atau informasi dari pemerintah. Kalau saya baca-baca masalah survival kit ya, di beberapa situs, kalau terjadi megatrust apa yang harus dibawa, salah satunya yang pertama adalah air minum teman-teman, karena air minum itu juga merupakan hal yang sangat vital. Air minum secukupnya dan juga makanan, karena ketika terjadi megatrust barangkali semua pada mati, termasuk HP, sinyal mungkin juga tidak berguna, HP juga tidak berguna. Kemudian setelah air minum adalah obat-obatan, secukupnya saja, mungkin obat luka atau mungkin obat masuk angin dan sebagainya, karena kita tidak tahu kondisinya, apakah kita harus nyebrang dan sebagainya. Kemudian setelah obat-obatan adalah senter pencahayaan, karena begitu terjadi pasti listrik mungkin padam karena putus dan sebagainya, sehingga itu yang harus diwaspadai. Dan juga surat-surat ya teman-teman, surat-surat itu sangat vital ketika untuk mengurus hal yang tidak memusingkan kita sendiri. Adanya surat-surat itu, minimal ini hanya sebagai langkah-langkah waspadaan saja ya teman-teman, harus dijadikan satu, sehingga suatu saat terjadi segera bawa. Dan kedua ya, kondisi untuk akhir-akhir yang menjelang ramainya berita megatrust ini, untuk kunci pintu misalkan ya silahkan, mau yang dicopot boleh, tapi kalau saya tetap di pintu saja, atau diletakkan di mana yang jelas sehingga pada saat terjadi hal yang kita tidak inginkan secepatnya bisa keluar dari pintu itu. Ya ini hanya sebagai preventif saja teman-teman. Ya hidup dan mati itu hanya Allah yang tahu ya, Tuhan yang Maha Kuasa. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin, dan kita juga mengikuti taat pada aturan yang ada pemerintah. Zona-zona evakuasi, kalau saya hanya jalan membantu alternatif yang bisa digunakan untuk sebagai zona evakuasi, yang mungkin bisa menjadi alternatif teman-teman yang barangkali punya saudara di sini, itu lebih baik. Kalau tidak ya yang penting cari tempat yang paling tinggi sejauh mungkin dari bibir pantai. Kalau saya berdiri sini itu sampai ke bibir pantai di Kecamatan Binangun sana, itu sekitar 16 kilo atau 15 km garis lurus. Artinya andaikan kondisi di Aceh 3 km, semoga kita harus bisa melewati dari 3 km, jangan limit. Kalau estimasi di Aceh 3 km ya kita mengungsi minimal 5 km atau lebih bagus. Ya semoga itu tidak terjadi ya teman-teman. Sekali lagi, mungkin berita-berita gempa ini kadang membuat saya juga aduh bagaimana gitu ya. Intinya ya kita hanya bisa berdoa dan pasrah, semoga kedepannya Indonesia juga lebih baik lagi. Tadi sudah
dibuka secara mappingnya seperti itu, daerah Maus, daerah Sampang itu larinya kemana sesuai mappingnya. Mudah-mudahan itu nanti bermanfaat untuk teman-teman, dan mungkin ini juga bisa dibuka walaupun mungkin sekarang mungkin tidak berguna. Ya harapannya tidak terjadi, tapi pada saatnya nanti bisa digunakan untuk semacam alternatif rujukan. Karena bagaimanapun juga sekarang ini banyak ramalan ini itu juga banyak tutorial bagaimana cara menghindar, bagaimana cara evakuasi cepat, tapi jarang yang mengutarakan harus kemana, harus ke kota mana, jalurnya lewat mana. Inilah yang saya berusaha membuat konten ini. Semoga ini juga khususnya di wilayah Kabupaten Cilacap yang saya tahu wilayahnya, minimal sedikit saya tahu daerahnya, sehingga bisa Allah membagikan yang mungkin juga memberi alternatif yang mungkin bisa digunakan untuk teman-teman. Nah, untuk pembahasan di wilayah Sampang ya, bagian utaranya, saya posisinya adalah di pegunungan desa Kalisalak, mana ini sudah 180-an di atas permukaan air laut. Demikian teman-teman, kaitannya dengan pembahasan zona evakuasi di wilayah Kecamatan Sampang dan sekitarnya. Semoga ini bisa memberikan manfaat pada teman-teman sekalian, dan mungkin kalau ada tutur kata yang saya salah, saya lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Channel ini dibuat bukan untuk menakut-nakuti, bukan, tapi untuk berbagi, sharing ya, untuk zona-zona evakuasi yang aman seperti apa dan kondisinya seperti apa, jauhnya bagaimana. Inilah yang saya tampilkan di channel saya ini. Semoga bisa menjadi inspirasi teman-teman. Sekali lagi, jangan sampai terjadi. Itu bisa digunakan ketika dibuka di YouTube. Dan sekarang aman ya, insya Allah ke depan juga aman. Tapi sesuatu bisa di YouTube dan mengendap di pikiran teman-teman, sehingga mempunyai planning ketika kejadian yang tidak diinginkan itu terjadi. Sekali lagi dari channel Jawa Saja mengucapkan terima kasih. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.